Selama bertahun-tahun, Rusia memanfaatkan ini untuk menghancurkan Ukraina. Banyak drone dan rudal digunakan menyerang kota serta infrastruktur Ukraina. Namun, keterpaksaan melahirkan inovasi, dan Ukraina telah berkembang menjadi yang terbaik di dunia dalam menangkal hal yang diandalkan Rusia. Ukraina sukses menembak jatuh semua objek terbang, memadukan penguasaan sistem pertahanan udara utama, dan teknologi baru yang sangat meningkatkan tingkat intersepsi. Pertama, mari kita kembali ke malam tanggal 15 April. Malam itu, Rusia kembali menyerang Ukraina dari jarak jauh. Itu bukan serangan udara terbesar yang pernah dilancarkan Rusia. Pada akhir serangan itu, Ukraina mengetahui bahwa Rusia telah meluncurkan 3 rudal balistik Iskander-M ke wilayahnya dari wilayah Rostov bersama 234 drone serang yang termasuk kawanan 250 drone tipe Shahid. Drone-drone itu diluncurkan dari 7 lokasi di Rusia dan wilayah pendudukan, menunjukkan tujuan Rusia membanjiri pertahanan udara Ukraina dengan drone agar rudal bisa menembus. Strategi ini pernah digunakan Rusia dengan efektif, tapi malam itu Ukraina punya penangkal sempurna. Dalam kurang dari 1 jam, pertahanan udara Ukraina mencegat 3 rudal Iskandam yang diluncurkan Rusia. Selain itu, Ukraina berhasil menjatuhkan 309 drone Rusia yang masuk. Ukraina juga sedang melacak 3 drone lainnya yang masih berada di wilayah udara Ukraina, namun tampaknya telah kehilangan arah dalam perjalanan menuju target mereka. Jika ketiga drone berhasil dijatuhkan, perhitungan pertahanannya menyimpan kisah menarik. Untuk rudal saja, Ukraina berhasil mencapai tingkat intersepsi 100%. Di sisi drone, hanya 13 dari kendaraan udara tak berawak Rusia yang berhasil mencapai target yang mereka tuju menurut laporan media United 24. Itu berarti ada 311 yang gagal, sehingga tingkat intersepsi Ukraina mencapai 95,9%. Jika rudal balistik dan drone digabungkan, tingkat intersepsi itu naik menjadi 96%, sesuai dengan target 95% yang diinginkan Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, untuk dicapai negaranya. Ini adalah berita utama tersendiri. Ukraina telah menetapkan target besar dan mencapainya, menunjukkan bahwa Ukraina telah membangun pertahanan udara kelas dunia yang akan dibahas lebih lanjut. Namun ada satu aspek dari cerita ini yang mengejutkan semua orang. Ukraina berhasil mencegat ketiga rudal balistik Rusia. Itu memang layak diberitakan karena berhasil menyelamatkan warga Ukraina dari kekuatan destruktif Rusia. Namun itu bukan bagian terpenting cerita ini. Keberhasilan Ukraina mencegat ini membuktikan mereka ahli dalam sistem pertahanan udara, meski yang bahkan tidak dirancang di negaranya sendiri. Ukraina kemungkinan besar telah menghancurkan rudal balistik Rusia dengan pencegat Patriot, dan mereka menggunakan pencegat tersebut dengan cara yang bertentangan dengan doktrin Amerika Serikat dan NATO secara keseluruhan. Semua ini diungkapkan oleh seorang komandan unit dari formasi Ukraina yang mengoperasikan sistem pertahanan udara Patriot yang baru-baru ini berbicara kepada Komando Udara Barat yang merupakan bagian dari Angkatan Udara Ukraina. Komandan unit itu menyatakan Ukraina bisa membuat stok rudal Patriot bertahan lebih lama dengan menjadi pengguna sistem Patriot paling efisien hingga kini. Bagaimana caranya? Intinya adalah aturan pelibatan yang lazim saat memakai Patriot untuk menghancurkan target. Protokol resmi NATO mengharuskan pengguna sistem Patriot menembakkan antara 2 hingga 4 rudal pencegat ke arah apapun yang datang ke arah mereka. Ada banyak logika di balik doktrin ini. Semakin banyak rudal pencegat yang Anda tembakkan, semakin besar kemungkinan setidaknya salah satu rudal tersebut mengenai target. Tantangannya terjadi saat rudal pencegat terbatas, sementara target yang harus dijatuhkan banyak. Ukraina telah menemukan solusi untuk tantangan itu, dan solusinya benar-benar di luar kebiasaan. Kami berusaha memakai sangat sedikit rudal, meski aturan pelibatan mengharuskan 24 rudal untuk target sulit. Kami menghancurkan target hanya dengan 1 rudal, klaim komandan unit dalam video. Ini menunjukkan kru Patriot Ukraina telah menyempurnakan kemampuan penargetan dan pelibatan sasaran mereka melampaui perkiraan Amerika Serikat atau NATO. Doktrin 24 sebagian dibuat karena NATO tahu bahwa kru yang mengoperasikan Patriot tidak akan memiliki banyak pengalaman menggunakan sistem tersebut di luar pelatihan. Realitas yang sangat berbeda kini muncul di Ukraina. Serangan udara tanpa henti Rusia membuat kru Patriot Ukraina teruji dalam pertempuran pada tingkat yang tak dialami oleh pengguna sistem pertahanan udara Amerika lain. Pepatah lama berkata, latihan membuat sempurna. Ukraina membuktikannya karena latihan rutin membuat mereka bisa memaksimalkan stok rudal Patriot yang terbatas. Pertimbangkan arti hal ini dari segi biaya dan skala.
Jika Ukraina mengikuti doktrin NATO pada 15 April malam, mereka membutuhkan hingga 12 rudal pencegat Patriot untuk menangkal 3 rudal balistik Iskander-M yang ditembakkan Rusia. Biaya berbeda tergantung jenis pencegat yang digunakan Ukraina. RBC Ukraine menyebut satu rudal PAC-3 harganya $34 juta. Kongres AS menyatakan biaya satu rudal pencegat Patriot ada di kisaran tertinggi rentang itu. Mengikuti doktrin NATO soal Patriot, Ukraina bisa menghabiskan $48 juta untuk menghentikan satu serangan Rusia. Namun, Ukraina membalas tiap rudal dengan satu rudal. Daripada menghabiskan $48 juta, Ukraina hanya akan mengeluarkan maksimal $12 juta untuk menembak jatuh 3 rudal balistik Iskander Rusia pada 15 April. Menurut Pravda, satu rudal balistik Iskander bernilai sekitar $3 juta. Namun Ukraina tetap kalah dari sisi biaya. Penguasaan sistem pertahanan udaranya berarti Ukraina hanya merugi $3 juta pada akhir 15 April, bukan selisih $39 juta yang harus dihadapi jika mengikuti doktrin NATO. Disinilah faktor skala mulai berperan, bukan hanya untuk Ukraina. Amerika Serikat, NATO, dan negara Timur Tengah pengguna rudal Patriot akan memperhatikan pencapaian Ukraina dan mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan utama mereka adalah, apakah perlu 4 rudal untuk satu target? NATO mengatakan itulah yang dibutuhkan. Ukraina membuktikan dengan Patriot mereka bahwa satu rudal pencegat bisa melakukan apa yang menurut NATO membutuhkan 2 hingga 4 rudal pencegat. Jika negara lain meniru Ukraina, mereka bisa mengurangi biaya penggunaan interseptor Patriot dan menghancurkan lebih banyak target sebelum persediaan habis. AS seharusnya bertanya kepada Ukraina bagaimana mereka melakukannya. Menurut Konsorsium Eropa untuk Penelitian Politik, AESAS menggunakan lebih dari 800 rudal Patriot selama 3 hari pertama operasi Epic Fu. Jika AES memiliki penguasaan atas senjatanya sendiri seperti yang telah dikembangkan Ukraina, mereka bisa saja hanya menggunakan antara 200 hingga 400 saja. Bahkan pada tingkat terendah doktrin NATO yang membuat Amerika Serikat memakai 2 pencegat per target, penghematannya mencapai $1,6 miliar. Penghematan besar ini adalah salah satu alasan mengapa jika Ukraina menjadi yang terbaik di dunia dalam menggunakan Patriot, hal itu bisa sangat krusial baik bagi Ukraina sendiri maupun bagi sekutu-sekutunya. Ada alasan lain yang lebih berfokus pada Ukraina. Sebelum membahas itu, Defense Block membagikan informasi menarik dari video Facebook yang mengungkap Ukraina menggunakan 1 pencegat per rudal balistik. Disebutkan bahwa unit peluncur Patriot yang ditampilkan dalam video tersebut telah dikonfigurasi sehingga dapat membawa 2 pencegat Patriot PAC-2 bersama dengan 4 PAC-3. Meski sama-sama dipakai sistem Patriot, kedua rudal ini cara kerjanya sangat berbeda. PAC-2 adalah yang lebih tua di antara keduanya. Rudal ini menghancurkan target melalui ledakan jarak dekat, di mana hulu ledak PAC-2 meledak saat mendekati ancaman dan pecahan yang dihasilkan menghancurkan ancaman tersebut. Rudal PAC-3 menggunakan pendekatan hit to kill sesuai dengan namanya. Rudal pencegat ini bertabrakan langsung dengan target yang masuk sebelum hulu ledaknya meledak. Rudal PAC-3 memerlukan akurasi lebih tinggi, namun memberikan hasil lebih andal. Pencegat PAC-2 mengorbankan sebagian keandalan demi peluang lebih besar mengenai ancaman meski serangan itu tidak langsung menetralkannya. Namun, Ukraina mengoperasikan keduanya. Komandan tidak menyebutkan jenis rudal pencegat yang digunakan Ukraina dalam strategi 1 lawan 1, sehingga kita dapat menyimpulkan Ukraina mampu memakai keduanya. Jika memang begitu, Ukraina telah menemukan cara terbaik untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing jenis pencegat dengan cara yang belum pernah dilakukan negara lain yang membutuhkan tingkat pelacakan target dan ketepatan waktu kendali tembakan yang luar biasa. Ingat, semua ini dilakukan untuk menghadapi rudal balistik yang melaju beberapa kali kecepatan suara. Disiplin dan operasional tingkat tinggi dibutuhkan untuk melakukan hal seperti ini. Pada titik ini, tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa Ukraina adalah yang terbaik di dunia dalam menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Tapi hal lain yang menarik dari cerita ini, dan alasan kedua mengapa ini sangat penting bagi Ukraina, adalah bahwa keterampilan ini lahir bukan hanya karena keahlian yang terus berkembang, tetapi juga karena kebutuhan yang mendesak. Sebelum menjelaskan artinya, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Untuk lebih banyak wawasan seperti ini, jangan lupa berlangganan saluran ini. Ukraina menekan biaya dan meningkatkan jumlah sasaran yang dihancurkan berkat keahlian memakai pencegat Patriot.
Alasan sebenarnya mengapa hal ini sangat penting, terutama bagi Ukraina dibandingkan negara lain, adalah karena Ukraina tidak memiliki cukup rudal Patriot untuk mengikuti doktrin NATO. Ukraina telah menerima seluruh rudal yang bisa diberikan sekutunya, termasuk dari Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Namun produksi rudal Patriot tetap terbatas. Selain itu, dengan Amerika Serikat yang kini terlibat perang dengan Iran, mereka telah menggunakan banyak sekali rudal Patriot, sehingga persediaan yang seharusnya bisa diberikan ke Ukraina justru digunakan untuk menghancurkan drone Shahed milik Iran. Dengan mengurangi penggunaan rudal hingga 4 kali, Ukraina bisa menghemat amunisi yang sangat terbatas. Ukraina tahu bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan pasokan rudal pencegat Patriot yang andal dalam waktu dekat. Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi sumber utama Ukraina, kini membutuhkan sebanyak mungkin rudal tersebut untuk kampanyenya di Iran. Lebih buruk bagi Ukraina, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan pada April bahwa menghentikan bantuan militer ke Ukraina adalah salah satu pencapaian yang paling dibanggakannya selama di pemerintahan Trump. Jika demikian, Ukraina tampaknya tak bisa mengandalkan ASREC untuk memulai kembali bantuan militer atau memberi lebih banyak rudal Patriot saat diperlukan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky blak-blakan soal kekurangan rudal Patriot di Ukraina. Kekurangannya sudah sangat parah, tidak bisa lebih buruk lagi, ujar Zelensky setelah pernyataan Vance. Jika kondisi rudal Patriot Ukraina separah yang disampaikan Zelensky, maka menguasai sistem itu jadi keharusan. Ukraina tidak mampu menggunakan lebih banyak rudal Patriot selain yang diperlukan untuk menghadapi ancaman rudal balistik Rusia. Terlepas dari masalah persediaan, apa yang ditunjukkan oleh penggunaan revolusioner Patriot oleh Ukraina adalah bahwa strategi pertahanan udara negara itu telah berkembang hingga kini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau SEPA menyoroti hal ini dalam sebuah artikel pada 13 April, di mana mereka menyebut pertahanan udara Ukraina sebagai kelas dunia, sambil mencatat bahwa pertahanan udara tersebut masih terus berkembang. Dan meskipun penggunaan Patriot oleh Ukraina yang melawan doktrin adalah contoh yang paling banyak kita bahas di video ini, ada hal lain yang telah ditambahkan Ukraina ke dalam sistem pertahanan udaranya yang membuat negara lain iri, yaitu drone pencegat. Walau melawan rudal balistik, tetap berarti menembakkan rudal mahal ke ancaman serupa, tantangan utama Ukraina justru pada penggunaan drone serang Shahed oleh Rusia, baik untuk serangan maupun mengacaukan sistem pertahanan udara yang seharusnya fokus ke rudal. Pada 15 April, Rusia meluncurkan ratusan drone Shahed bersamaan dengan rudal saat serangan udaranya. Bahkan, efisiensi tinggi sistem Patriot Ukraina pun tak mampu mengatasinya. Miliaran dolar akan hilang jika Ukraina memakai rudal Patriot melawan Shahed. Dan masalah persediaan yang kini penting tak lagi jadi faktor. Ukraina bahkan tak punya persediaan untuk dibahas. Drone pencegat telah mengubah pertahanan udara Ukraina dan menjadi faktor utama dalam tercapainya tingkat intersepsi 96% saat serangan Rusia pada 15 April. Angka tersebut sudah jelas. Pada 8 April, Fedorov mencatat bahwa drone pencegat Ukraina menghancurkan 33.000 drone serang Rusia pada bulan Maret. Angka itu mencakup semua jenis kendaraan udara tak berawak, bukan hanya drone jarak jauh Shahed yang digunakan Rusia. 33.000 juga 2 kali lipat dari jumlah drone yang dihancurkan pencegat Ukraina bulan sebelumnya. Dan penghancuran ini kemungkinan sebabkan tingkat intersepsi drone Ukraina naik jadi 89,9% pada Maret. Pada bulan Februari, tingkat tersebut mencapai 85,6%, yang sudah merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tingkat 80,2% yang tercatat pada bulan Desember. Pola ini juga disertai dengan fakta bahwa Rusia telah meluncurkan lebih banyak drone ke Ukraina, seperti yang ditunjukkan oleh SIPA. Pada Maret, Rusia menembakkan 28% lebih banyak drone ke Ukraina, tetapi Ukraina tetap berhasil mencegat lebih banyak. Keunggulan Ukraina dalam pertahanan udara semakin disorot oleh Kementerian Pertahanannya. Tingkat intersepsi sebesar 89,9% mencakup baik rudal maupun drone. Jika kita hanya fokus pada drone tipe Shahed, maka Rusia menembakkan 6.463 drone ke Ukraina pada bulan Maret, dan 5.835 diantaranya berhasil dicegat. Itu berarti tingkat intersepsi sebesar 90,25%, yang luar biasa mengingat banyaknya drone yang diluncurkan Rusia.
Drone pencegat Ukraina unggul karena biayanya jauh lebih murah dibandingkan drone tipe Shahid Rusia. Menurut Euronews, satu drone pencegat menelan biaya antara 1.000 euro hingga 4.000 euro bagi Ukraina atau sekitar 1.170 dolar hingga 4.700 dolar untuk membuatnya. Sebuah Shahid Rusia menelan biaya antara 25.000 euro hingga 40.000 euro atau sekitar 29.400 hingga 47.000 dolar untuk membuatnya. Keduanya adalah senjata berbiaya rendah. Biaya Shahid yang sangat murah adalah alasan utama mengapa penggunaan rudal bernilai jutaan dolar untuk melawannya, seperti yang dilakukan Amerika Serikat di Iran, membuat sebuah negara menghabiskan miliaran dolar hanya dalam hitungan hari. Namun dengan drone pencegatnya, Ukraina telah mengembangkan penangkal terhadap Shahid yang biayanya hanya 1/20 dari apa yang dikeluarkan Rusia untuk membangun drone jarak jauhnya. Apa yang kita lihat dari Ukraina saat ini adalah bahwa mereka sedang menghadapi tantangan inti dari pertahanan udara modern. Tantangan itu bukan menghancurkan rudal besar dengan interseptor mahal, meskipun itu masih menjadi bagian dari masalah secara keseluruhan. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan biaya dan jumlah. Rusia telah melakukannya dalam serangan. Gabungan beberapa rudal dan ratusan drone memungkinkan Rusia melancarkan serangan besar tanpa biaya sebesar jika hanya memakai rudal. Ironisnya, Ukraina justru memakai pendekatan ini untuk pertahanan. Ukraina kini memakai lebih banyak drone dan lebih sedikit rudal. Drone pencegat Ukraina yang murah membuat Rusia kehilangan keuntungan dari penggunaan Shahid mereka. Drone Shahid membuat serangan udara Rusia lebih murah dan membuat Ukraina harus mengeluarkan biaya lebih besar. Kini, situasinya terbalik. Rusia justru lebih banyak kehilangan uang daripada Ukraina setiap kali menyerang lewat udara. Semua ini tidak terjadi dalam semalam. Ukraina telah menjadi ahli dalam pertahanan udara karena serangan-serangan Rusia selama beberapa tahun terakhir telah memaksanya untuk mencari cara mengatasi serangan dalam jumlah besar. Drone pencegat, rudal Patriot, dan lainnya kini menjadi bagian model pertahanan udara berlapis yang menurut mantan Ketua Komite Kecerdasan Buatan Ukraina, Vitali Goncharuk, dikembangkan selama 18 bulan. Ukraina juga secara signifikan meningkatkan produksi drone bermesin baling-baling. Ukraina menyadari tidak ada satu sistem pertahanan udara yang tepat untuk digunakan melawan ancaman Rusia. Ada beberapa alat yang masing-masing dapat digunakan untuk menghadapi jenis senjata tertentu yang diluncurkan Rusia. Masih ada tantangan ke depan. Rusia mulai beralih ke penggunaan drone tipe Shahid yang dilengkapi dengan mesin jet yang seharusnya membuat mereka lebih cepat dan akibatnya lebih sulit untuk dicegat. Namun Ukraina berhasil menghadapi tantangan itu. Pada 14 April, Militeni melaporkan drone pencegat Ukraina sukses menjatuhkan drone Rusia yang lebih baru dan bertenaga jet. Ukraina mengembangkan sistem pertahanan udara laser untuk menghancurkan drone Rusia yang lebih cepat dengan biaya hampir nol. Jenis senjata seperti ini masih dalam tahap prototip, tetapi fakta bahwa senjata-senjata tersebut sedang dikembangkan menunjukkan bahwa keunggulan Ukraina dalam pertahanan udara bukan hanya karena mereka paling ahli di dunia dalam menggunakan sistem yang sudah ada. Ukraina mengembangkan senjata baru untuk menghadapi tantangan pertahanan udara dari Rusia. Dengan semua hal ini, tidak heran jika sekarang Ukraina mulai didekati oleh beberapa pemain besar yang ingin mendapatkan rahasia pertahanan udaranya. 4 tahun pengalaman Ukraina menghadapi drone Shahid Rusia dan penggunaan drone pencegat membuat negara-negara Teluk menandatangani kesepakatan pertahanan dengan Ukraina. Kesepakatan Ukraina dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berlaku 1 dekade dan mendorong pengiriman lebih dari 200 ahli anti-drone ke Timur Tengah pada Maret. Yang terpenting dari kesepakatan ini adalah apa yang diterima Ukraina sebagai imbalan. Senjata, bahan bakar, dan uang masuk ke Ukraina, juga pengaruh baru di Timur Tengah yang belum pernah dimiliki Ukraina. Itulah yang didapatkan ketika menjadi yang terbaik di dunia, saat Ukraina terus meningkatkan strategi pertahanan udara berlapisnya dan membuat penggunaan sistem barat menjadi lebih efisien dari yang pernah dibayangkan siapapun. Ukraina sedang mengembangkan keahlian yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan militernya. Pertahanan udara Ukraina melindungi mereka langsung, ditambah dukungan bahan bakar dan uang tunai untuk melawan strategi Rusia melemahkan Ukraina. Masih banyak yang bisa dibahas soal kesepakatan Teluk. Keahlian pertahanan udara Ukraina bisa jadi kunci membuka kembali Selat Hormuz jika operasi Epic Fury dimulai lagi. Pengalaman pahit menghadapi blokade di Laut Hitam juga membuat Ukraina menjadi mitra yang berharga bagi banyak pihak di Timur Tengah. Dan Anda bisa mengetahui alasannya dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis tentang bagaimana invasi Putin berperan dalam mengubah Ukraina menjadi salah satu kekuatan militer yang paling dihormati di dunia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.